Salam, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Darbali, kelas B reguler sore, program mata kuliah MTS kualitatif, jurusan sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Adat Budaya Woleka, Penyebab Kurangnya Perhatian Terhadap Pendidikan Anak. Dari proposal ini saya akan menjelaskan di latar belakang, yaitu pada zaman dahulu orang Sumba sering melaksanakan ritual-ritual keagamaan yang disebut Woleka. Ritual-ritual tersebut ditunjukkan kepada roh-roh nenek moyang karena orang Sumba percaya bahwa roh-roh nenek moyang adalah pemelihara orang-orang yang masih hidup di dunia. Kepercayaan tersebut, roh-roh nenek moyang bagi orang Sumba disebut Marapu. Pada zaman dulu, bahkan setelah penjajahan Belanda dan Jepang, orang mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Marapu, sehingga seluruh bidang kehidupan orang Sumba dikaitkan dengan Marapu. Marapu berasal dari kata yaitu ma berarti yang, dan rapu artinya dihormati, disembah, dan didewakan. Ada juga yang mengatakan Marapu terdiri dari kata merah artinya serupa dan ambunuhi artinya nenek moyang, sehingga banyak yang mengartikan Marapu adalah roh-roh leluhur atau nenek moyang. Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu kotanya berada di Waitabula. Topografi kabupaten ini berupa rangkaian pegunungan dan bukit-bukit yang curam. Iklimnya tropis dengan musim hujan relatif pendek dibandingkan kemarau. Curah hujan rata-rata cukup tinggi, terutama pada bulan November hingga Maret. Penduduk sangat erat dengan kebudayaan yang masih kental bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum, dan khususnya Kecamatan Kodi, Desa Tanjung Karoso, yang masih memeluk agama tradisional Marapu. Pendidikan penduduk yang lain adalah pemeluk agama Protestan Katolik. Kenyataan ini diakibatkan karena masih kuatnya pengaruh adat istiadat bagi mereka. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya ini bergantung kehidupan pada sektor pertanian. Sektor peternakan juga merupakan nafkah tambahan utama penduduk setempat. Kerbau banyak digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Selain itu, kerbau juga digunakan untuk menggarap tanah petani. Masyarakat Sumba Barat Daya adalah masyarakat kolektif yang bercorak komunalistik dan asosiatif. Prinsip hidup masyarakat Sumba, prinsip keseimbangan di antara semua makhluk hidup. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan antara manusia, tetapi juga dengan fauna, flora, dan semua bentuk kehidupan dalam alam semesta, termasuk dengan pencipta
Dalam ajaran Marapu, manusia sebagai makhluk sehingga dalam kehidupannya harus menyesuaikan diri dengan alam semesta yang diyakini oleh masyarakat Sumba, yaitu Marapu sebagai pelantara kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Manusia menyadari bahwa alam semesta diatur oleh Yang Maha Kuasa, sehingga wajar apabila menuruti kehendak Yang Maha Kuasa. Untuk itu, dalam ajaran Marapu, ketidaktaatan kepada Yang Maha Kuasa akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Upacara keagamaan atau ritual pesta adat yang dilaksanakan merupakan wujud upacara syukur manusia kepada Yang Maha Kuasa, dan wujud ucapan syukur itu adalah ketaatan pada kehendak alam. Pola hidup masyarakat Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi, Desa Tanjung Karoso, yang masih orientasi ke masa lampau yang berlebihan, ketergantungan pada orang lain yang cukup besar, puas dengan apa yang dia miliki, pemanfaatan waktu yang tidak efektif, dan hidup boros. Kenyataan ini dapat dilihat dari kegiatan upacara atau pesta adat Woleka yang mengakibatkan pengeluaran dana yang begitu besar tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya, hanya demi mempertahankan harga diri atau gengsi semata, yang mana hanya bersifat sesaat. Sifat konsumtif masyarakat Sumba Barat Daya yang cenderung boros dengan cara membantai ternak, menghabiskan dana secara tidak bijaksana, ditambah lagi apabila dana yang digunakan itu bukan milik sendiri tetapi merupakan pinjaman. Hal ini pada gilirannya dapat menjadi beban keluarga yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan konflik. Sama halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kodi, Desa Tanjung Karoso, yang masih melakukan suatu tradisi pesta budaya Woleka yang memakan biaya banyak. Namun masyarakat Desa Tanjung Karoso tidak bisa terlepas dari budaya sebagai anutan kebiasaan mereka yang beranggapan budaya adalah identitas mereka sebagai masyarakat Sumba Barat Daya. Di sisi yang berbeda, masyarakat Kodi Tanjung Karoso yang masih melestarikan pesta adat Woleka sebagai simbol tradisi budaya masyarakat dalam memasuki kampung adat, atau dengan kata sebagai pewaris kampung itu sendiri, sehingga adanya tuntutan adat untuk melakukan pesta adat budaya yang mengharuskan seseorang untuk melakukan pesta adat Woleka, sehingga menghabiskan biaya banyak dalam jumlah besar oleh masyarakat Tanjung Karoso, sehingga menyebabkan kurangnya pendidikan anak karena tuntutan pesta adat Woleka yang lebih utama budaya pesta dibandingkan dengan pendidikan anak. Adat tradisi budaya Woleka merupakan suatu tradisi yang dilestarikan dalam setahun sekali. Tentunya dalam acara Woleka ini diadakan pembantaian hewan yang cukup banyak, seperti pembantaian hewan yaitu babi dan kerbau. Dalam acara adat budaya Woleka yang melibatkan keluarga dalam
acara adat seperti keluarga inti, kerabat, dan kenalan oleh tuan pesta. Yang dimaksud keluarga inti adalah saudara perempuan atau om yang diwajibkan membawa hewan, sedangkan kerabat tidak dituntut untuk membawa hewan. Namun, keikhlasan mereka dalam menghadiri pesta adat bolehkah saja, entah berupa uang atau kopi, gula, dan sama halnya dengan keluarga kenalan, tidak ada tuntutan untuk membawa sesuatu. Hal lainnya, pesta adat yang diselenggarakan oleh keluarga tentu membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat desa Tanjung Karoso dalam dunia pendidikan, karena kurangnya perhatian orang tua mengenai pentingnya pendidikan terhadap anak, dikarenakan tuntutan budaya yang tidak bisa dihindari, sehingga enggan untuk menyekolahkan anak karena biaya untuk menyekolahkan anak tidak ada. Masyarakat desa Tanjung Karoso lebih mementingkan pesta budaya dibandingkan pendidikan anak. Budaya bagi masyarakat desa Tanjung Karoso merupakan tuntutan hidup yang tidak bisa dihindari, karena sudah menjadi warisan leluhur. Jika tidak menjalankan adat tersebut akan membawa malapetaka bagi keluarga yang menjalankan sebagai adat istiadat, masyarakat Kodi umumnya, dan khususnya desa Tanjung Karoso yang sampai saat ini masih meyakini adat boleka sebagai pedoman hidup mereka untuk menjalankan kehidupan selagi ia masih hidup di muka bumi ini. Namun di sisi lain, pesta adat boleka membawa pengaruh terhadap pendidikan anak. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka dalam melakukan penelitiannya, tentu masyarakat Sumba Barat Daya dalam pesta adat boleka desa Tanjung Karoso, kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Penulis mengacu pada beberapa penelitian empirik di tempat lain sebagai referensi. Peneliti yang memfokuskan penelitiannya pada sistem pesta adat boleka pada budaya tertentu sudah banyak, namun kita pun bisa sisi lain, kurangnya pengetahuan orang tua berdampak pada anak-anak karena pada umumnya orang tua hanya mementingkan adat dibandingkan pendidikan anak, karena adat bagi orang tua merupakan tolak ukur agar hidupnya aman dan tentram dan menghindari malapetaka dari leluhur. Masyarakat Sumba Barat Daya, khususnya Tanjung Karoso, meyakini dan percaya bahwa leluhur lah yang memberi berkat, sehingga mereka mewajibkan untuk melakukan tradisi adat boleka karena tuntutan adat boleka, sehingga masyarakat membelakangi dunia pendidikan anak, karena dalam adat boleka ini juga akan menguras banyak ekonomi, sehingga masyarakat lebih mengutamakan hal-hal yang kurang abstrak di dunia pendidikan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dalam melakukan penelitian tentang masyarakat Sumba dan pesta adat boleka desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, penulis mengacu pada beberapa penelitian empirik di tempat lain sebagai referensi. Peneliti yang
memfokuskan penelitiannya pada sistem pesta adat Woleka. Pada budaya tertentu sudah banyak, namun kita pun bisa yakin bahwa walaupun sudah banyak peneliti yang memfokuskan penelitiannya pada tradisi pesta Woleka, mereka tentu mempunyai metode, fokus dan analisis yang berbeda. Penelitian yang dimaksud antara ini yaitu yang menggunakan konsep, yaitu konsep yang digunakan adalah calon peneliti saat ini melakukan penelitian tentang pengaruh budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kudi, Kabupaten Sumba Barat Daya, menulis mengacu beberapa konsep berikut, yaitu pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lain. Selain itu, masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama. Keberadaannya berlangsung terus-menerus dengan suatu rasa identitas yang sama. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti teman atau kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yaitu kelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan yang berlangsung secara kesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara yang prosedur, serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan Yang kedua, kata kebudayaan berasal dari kata Sakerta. Budaya merupakan bentuk jamak kata atau budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal kebudayaan, istilah asing kultural yang berasal dari kata Latin yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Definisi klasik kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Edward de Talon adalah keseluruhan kompleks, keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain diperoleh seorang sebagai anggota masyarakat. Secara sederhana bisa dikatakan kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, fokus calon peneliti. Penelitian ini dilakukan adalah bagaimana pengaruh adat budaya Woleka menyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Peneliti memilih lokasi sebagai tempat penelitian dikarenakan masyarakat wilayah ini masih
sangat kental nilai-nilai luhur antara suku adat istiadat. Di samping itu pula, peneliti merupakan bagian dari salah satu suku yang ada di wilayah ini, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti deskripsi kualitatif, yaitu proses memahami masalah sosial atau manusia berdasarkan penciptaan gambaran secara holistik lengkap yang berbentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar ilmiah, serta data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat serta gambar atau tabel. Yang keempat, teknik pengumpulan sampel. Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat purpositif sampling, di mana peneliti memilih informan, yaitu masyarakat Sumba Barat Daya, untuk menjadi sumber data. Namun demikian, informan yang dipilih dapat menunjukkan informan lain yang lebih tahu, maka dipilih informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Informan dalam hal ini terdiri dari beberapa pihak, yaitu yang pertama masyarakat Kecamatan Kodi, yang kedua masyarakat Desa Tanjung Karoso, yang ketiga kepala desa, yang keempat anggota masyarakat Desa Tanjung Karoso yang melakukan pesta adat. Demikianlah hasil pemaparan proposal saya. Terima kasih.